warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Anissa Nini. Saya perwakilan dari pimpinan ranting Fatayat NU Karangampel Kaliwungu Kudus yang akan menyampaikan sedikit tentang rukhsah di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah. Rukhsah dalam konteks hukum Islam adalah keringanan atau dispensasi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim dalam menjalankan syariat, khususnya dalam ibadah, karena adanya uzur atau kesulitan. Rukhsah berasal dari kata rokhsah yang berarti telah menurunkan atau telah mengurangkan. Dalam konteks Ramadan, rukhsah adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa saat bulan Ramadan. Tentunya dengan konsekuensi atau penggantian saat selesai bulan Ramadan atau yang disebut dengan mengqadha. Keringanan bagi beberapa golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan umatnya. Lalu, siapa saja orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa atau mendapatkan rukhsah dalam bulan Ramadan kali ini? Yang pertama adalah seorang wanita yang sedang mengalami siklus haid atau yang sering kita dengar adalah menstruasi, di mana seorang wanita yang sedang menstruasi, salah satu yang diharamkan adalah berpuasa. Tidak hanya menstruasi, nifas, wiladah. Nifas adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Sedangkan wiladah, darah yang keluar beserta lahirnya seorang anak. Jadi untuk haid, nifas, dan wiladah. Lalu bagaimana hukumnya apabila seorang wanita itu mengalami istihadah? Untuk istihadah sendiri, seorang wanita mengalami istihadah
Dalam konteks istihadah sendiri, seseorang mengalami istihadah atau disebut dengan darah penyakit apabila mensnya melebihi dari batas 15 hari, dan pada saat permulaan keluarnya darah, hitungannya atau jangka dari mens yang pertama hingga mens yang selanjutnya itu kurang dari 15 hari. Maka hukum seorang wanita yang mengeluarkan darah tersebut disebut dengan istihadah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap wajib berpuasa. Jadi untuk wanita-wanita yang mendapatkan rukhsah, yang pertama ada seorang wanita yang haid atau menstruasi, nifas, kemudian wiladah. Lalu bagaimana cara menggantinya? Sistem mengganti atau mengqadha untuk wanita yang haid, nifas maupun wiladah dihitung sesuai dengan berapa lama seorang wanita tersebut tidak berpuasa. Misalkan ternyata seorang wanita tersebut haid pada saat malam atau setelah berbuka puasa. Jadi menghitungnya adalah keesokan harinya setelah berpuasa di keesokannya. Tidak terhitung hari itu. Nah, apabila seorang wanita haid dan mengqadha puasanya, selanjutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Jadi seperti yang terdapat dalam hadis tersebut, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan para musafir separuh sholat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Golongan orang yang mendapatkan rukhsah puasa selanjutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Apabila ibu yang sedang mengandung dan menyusui tidak mampu berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di kemudian hari. Dalam kategorinya, seseorang yang hamil dan menyusui apabila ia memikirkan atau mengkhawatirkan tentang kondisi buruknya, kondisinya, tanpa memikirkan kondisi bayinya, untuk mengqadhanya hanya fa'iddatum min ayyamin ukhra, menggantinya dengan hari yang setelahnya atau diganti puasanya. Apabila seorang ibu dan yang hamil dan menyusui tidak berpuasa karena dengan alasan memikirkan karena dirinya dan kondisi bayinya atau anaknya, maka seorang ibu tersebut juga membayar fidyah. Selanjutnya, orang yang mendapatkan golongan rukhsah adalah orang yang sudah tua, renta, dan cenderung memiliki sifat pelupa atau punya penyakit yang tua juga. Nah, seperti itu. Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kebetulan ada mbah-mbah yang dereng, yang kesehatannya kurang baik dan sudah pikun. Loh, Mbah, sampun sahur, Mbah. Wes kok nang. Ternyata jam 9 nanti makan gitu. Nah, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apabila
setelah Ramadan selesai dan kondisinya normal atau kembali baik, maka menggantinya dengan hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Namun apabila seorang nenek atau kakek tersebut kondisinya semakin hari semakin parah atau semakin pikun atau punya penyakit yang parah, maka diperbolehkan untuk membayar fidyah. Fa fidyatum min ukhar. Jadi sahabat, apabila ada seseorang yang melakukan perjalanan, dalam tanda kutip perjalanan tersebut dalam perjalanan yang baik menuju kebaikan, tujuannya baik. Apabila perjalanan tersebut tujuannya bermaksiat, melakukan hal-hal yang tidak baik, maka tidak pantas untuk mendapatkan rukhsah berpuasa. Dikatakanlah sebuah cerita, sebuah kisah. Ada seorang wanita pelajar yang mondok nyantri di Kudus. Kebetulan sekolahnya di MA Banat. Kemudian dia kembali pulang saat setelah pelajaran selesai di bulan Ramadan. Akhirnya ternyata di dalam perjalanan dia sangat kehausan karena perjalanannya sangat jauh hingga Sumatera sana. Diperbolehkan seseorang tersebut melaksanakan buka puasa atau dalam kategorinya seorang musafir yang dia juga akan menggantinya fa'iddatum min ayyamin ukhar, menggantinya di hari selanjutnya. Jadi sahabat, sekarang kalian sudah paham kan beberapa orang yang mendapatkan rukhsah dalam bulan puasa dalam Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Apabila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Ubur-ubur ikan lele. Walaupun puasa, tetap semangat ya le. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.